teman-teman semua, mari kita buka ibadah online ini dengan doa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami berkumpul untuk bersama-sama berdoa dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama-sama ini. Meskipun kami belum bisa datang ke gereja, tapi kami bisa beribadah online bersama-sama. Mohon berkati ibadah online ini supaya kami bisa mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan baik. Mohon Tuhan bimbing para kakak-kakak guru sekolah minggu supaya mereka selalu dapat membimbing kami dan membawa kami di jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo kids, apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi dengan Kak Puji ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bertanya kabar. Apa kabar ya kalian ya? Tentunya baik-baik saja ya. Kakak juga baik-baik saja. Yuk, kita mau nyanyi satu lagu. Halo, hello, ola, ola. Semuanya ikut gerakannya ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jadi kids tidak boleh sedih ya, karena Tuhan beserta kita. Tahu kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar dan perkasa. Ayo kita mau nyanyi satu lagu, Allahku besar dan perkasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagunya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, jadi karena kita punya Allah yang besar, kuat dan perkasa, jadi kalau kita pergi kemanapun, ke gunung yang tinggi, ke lembah yang dalam, ke padang rumput yang hijau, atau terbang keluar angkasa, Tuhan selalu beserta kita. Yuk kita nyanyi bersama-sama, ku daki-daki gunung yang tinggi.
daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo kita terbang ke luar angkasa. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagunya ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo kita terbang ke luar angkasa. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita katakan, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah kids, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita seorang wanita yang bisa berdampak besar. Nah Kak Puji percaya, walaupun kids di rumah masih kecil, matanya kecil, mulutnya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan,
yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Heri. Mampukan kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo kids, apa kabar? Sedang Kak Eri bisa kembali ketemu dengan kids. Kids, Kak Eri bawa sesuatu nih. Ayo coba perhatikan ya. Tara! Pasti kalian semuanya tahu Kak Eri sedang bawa apa. Iya, betul. Kak Eri sedang bawa kertas putih. Nah, tapi ada sesuatu nih di kertas yang Kak Eri bawa. Coba kids perhatikan ya. Siap? Ada tulisannya. Tulisannya adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ayo, ada yang bisa ngasih tahu Kak Heri enggak? Apa artinya tanggung jawab? Nah, kids, tanggung jawab itu berarti kita wajib melakukan sesuatu. Misalkan nih, kids di rumah kan lagi belajar online. Lalu kemudian guru kalian memberikan tugas. Nah, dengan tugas itu, kids yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugas itu. Kalau tugas itu dikerjakan, kalian akan mendapatkan reward, dalam hal ini nilai. Tapi, kalau kalian tidak melakukan tanggung jawab kids mengerjakan tugas itu, maka kids akan mendapatkan hukuman. Atau bisa jadi tugas kids ditambahi. Itu artinya tanggung jawab kids. Kita berkewajiban melakukan sesuatu. Lalu juga tanggung jawab itu artinya juga siap sedia mengerjakan tugas. Misalkan nih, mama minta kalian untuk bereskan mainan. Kalian lagi main, mainannya berantakan. Lalu kemudian mama bilang, ayo bereskan mainannya. Kids yang bertanggung jawab akan segera membereskan mainannya. Kids yang bertanggung jawab membereskan mainannya supaya apa? Supaya rumah tetap bersih dan tidak berantakan. Kira-kira itu arti dari kata tanggung jawab. Nah kids, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab, Kak Eri mau cerita. Ada seorang ratu yang siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsanya. Hah? Menyelamatkan bangsanya yang sedang menghadapi bahaya. Wah, bahaya apa ya? Nah, kids, daripada kids penasaran, Kak Eri sudah siapkan videonya tentang ratu itu. Yuk, kita simak baik-baik ya. Ester adalah ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi.
Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasveros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Wah, kids, dari video tadi kita bisa lihat ya, Ratu Ester ternyata adalah seorang yang hebat. Seorang yang memberanikan diri untuk apa? Bertanggung jawab menyelamatkan bangsanya. Wah, hebat kan? Dia bertanggung jawab menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat yang disiapkan oleh Pak Haman bagi bangsa Yahudi, bangsanya Ratu Ester. Melalui saudaranya Mordekai, Ester diminta untuk apa? Untuk berani menghadap Raja Ahasveros dan meminta Raja supaya menggagalkan rencana jahat Pak Haman. Nah, sebelum Ester menghadap Raja, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia berpuasa bersama-sama dengan bangsa Yahudi yang ada di kerajaan itu. Dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Sehingga ketika Ratu Ester menghadap Raja Ahasveros, puji Tuhan. Tuhan menolong Ester, Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi. Sehingga apa? Mereka diselamatkan dari ancaman pembunuhan yang disiapkan oleh Pak Haman. Nah, kids juga
bisa loh menjadi anak yang bertanggung jawab seperti Ratu Esther. Dan kabar baiknya adalah Tuhan akan menolong kids. Menolong kids menjadi anak yang bertanggung jawab. Mungkin kalian bertanya, bertanggung jawabnya seperti apa Kak Heri? Bagaimana saya bisa bertanggung jawab? Banyak kids. Banyak hal kids bisa bertanggung jawab. Misalkan nih, waktu kids di rumah, ya, waktu kalian main, waktu kalian lakukan sesuatu, kalian harus bereskan. Supaya apa? Supaya rumah jadi bersih. Atau juga kids bisa bertanggung jawab di rumah, bisa bantu papa cuci mobil, atau bisa bantu papa cuci motor, atau juga kalian juga bisa bantu mama memasak di dapur. Ada banyak tanggung jawab yang kids bisa lakukan di rumah. Lalu bertanggung jawab apa lagi ya? Oh, Kak Heri tahu. Bertanggung jawab untuk urusan sekolah. Kids di rumah kan hari ini lagi belajar online nih. Nah, gimana bisa bertanggung jawab? Nah, kids bisa bertanggung jawab dengan apa? Dengan semangat waktu kids belajar online. Jangan marah-marah, jangan lemes-lemes, jangan malas-malasan. Pas dikasih tugas, segera dikerjakan. Supaya apa? Supaya PR-nya cepat selesai. Lalu juga kids bisa bertanggung jawab. Nah, biasanya nih, kalau kids di rumah kan sukanya main games online itu. Ya, main games itu ya. Main game kadang sampai lupa waktu. Nah, kids yang bertanggung jawab boleh main games, tetapi tidak boleh lupa waktu, tidak boleh lupa tanggung jawabnya. Kids dengan semangat, dengan giat belajar, maka kids dapat mempersiapkan diri untuk cita-cita yang kids miliki di masa yang akan datang. Misalkan nih, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang banyak lagi cita-cita kids. Nah, dengan pekerjaan itu, ketika kids giat belajar, kids mempersiapkan diri, maka di masa yang akan datang, kids juga bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk bangsa kita, Indonesia. Lalu, kids juga bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjadi bagian daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti apa? Seperti Ratu Esther yang bertanggung jawab terhadap bangsanya, bangsa Yahudi, kids pun juga bisa melakukan hal yang sama. Caranya bagaimana? Nah, kids bisa doakan bangsa kita. Saat ini kan bangsa kita sedang susah. Saat ini bangsa kita sedang mengalami hal yang susah oleh karena virus corona. Nah, kids bisa berdoa supaya mereka, para dokter, orang-orang yang merawat pasien corona dilindungi oleh Tuhan. Kids juga bisa berdoa untuk para pasien. Supaya apa? Supaya mereka bisa sembuh, supaya mereka bisa sehat. Kids juga jangan lupa doakan Pak Jokowi, doakan untuk para menteri. Supaya apa? Supaya mereka dapat memimpin bangsa kita. Nah, kids, ternyata kids bisa menjadi seorang yang siap bertanggung jawab dengan mendoakan bangsa kita. Kids, Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya yang bertanggung jawab. Dan Tuhan Yesus juga akan menolong supaya kids menjadi anak yang bertanggung jawab. Dengan kids bertanggung jawab, kids akan menjadi seorang anak Tuhan yang bersinar terang di tengah kegelapan. Kids juga bisa menjadi garam yang bisa memberikan rasa asin, menjadi berkat. Mau menjadi anak yang bertanggung jawab? Siap untuk menjadi anak yang bertanggung jawab? Tuhan Yesus memberkati kids sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu. Kami mau belajar seperti Ratu Esther yang siap bertanggung jawab. Kami juga mau menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Di rumah, di sekolah, di tengah-tengah bangsa dan negara kami siap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi kami. Supaya dengan tanggung jawab yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat
menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, untuk challenge kita minggu ini, Kak Eri sudah siapkan video. Ya, video ini bercerita tentang bagaimana kids bisa menjadi berkat. Nanti kids lihat videonya, lalu praktekkan di rumah ya. Kids bisa menjadi berkat, silakan ditulis di situ, lalu nanti dimasukkan di dalam botol-botol berkat sesuai dengan video yang Kak Eri bagikan. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cinta, cinta bersama Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.
bangsa.